Terima kasih sudah klik video ini. Langsung saja ke pembahasan soal matematika dengan penjelasan yang Superman. Cus. Apa kabar adik-adik? Saya doakan yang menonton video ini diterima di perguruan tinggi yang kalian inginkan, karena sukses berada di genggaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Kak Furqon di channel kesayangan kita ini, Arif Furqon. Channel matematika yang membahas soal-soal matematika dengan cara yang Superman. Pada video kali ini, Kak Furqon akan melanjutkan pembahasan prediksi TPS kuantitatif yang sudah dibahas di video sebelumnya. Untuk yang baru gabung, adik-adik bisa cek di deskripsi video ini, sudah lengkap tuh beberapa pembahasan soal tentang TPS kuantitatif. Ini pembahasan video tentang analisis kecukupan pernyataan part 2. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Oke, nomor 4. Oke, sekarang kita bahas nomor 4. Kalian bisa coba dulu nih soalnya, kalian pause dulu videonya. Kalian coba 15-20 detik, kemudian play lagi, lihat pembahasan. Gitu ya. Oke, langsung kita bahas sekarang nomor 4. Pada trapesium siku-siku ABCD diketahui BC sama dengan 7. Oke, BC-nya 7. Kita tulis di sini 7. Berapakah luas trapesium ini? Berarti kalau tipe ini, Rek, jadi kalian, tak ulang lagi, jadi kalian harus menghafal minimal opsi-opsinya A sampai E. Jadi opsi A itu ini, pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 tidak cukup, 2 cukup, 1 tidak cukup, 2 bersama-sama baru cukup, 1 cukup, 2 cukup, 1 dan 2 tidak cukup. Ini harus masuk di dalam alam bawah sadar kalian dulu ya kan. Supaya apa, Kak? Karena supaya kalian bisa cepat untuk mengerjakan soalnya. Gitu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kalian fokus pada pertanyaannya maksudnya. Oke ya. Jadi fokus di sini. Berapakah luas trapesium ini? Lah, ini kalian harus masukkan ke pikiran kalian dulu ya. Sret. Kita mau nyari ini gitu ya. Oke, sekarang kita putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup. Oke. Kita analisis satu-satu. Yang pertama, pernyataan yang pertama. AB sama dengan 4. AB sama dengan 4. Kita tulis di sini AB-nya 4. Oke, AB-nya 4. Kita cukup nggak untuk menghitung luasnya? Padahal luas trapesium itu apa, Rek? Luas trapesium kan ada rumusnya. Luas trapesium itu adalah rumusnya apa? Setengah dikali jumlah sisi sejajar. Sisi sejajarnya kan berarti AB sama CD. AB plus CD dikali tingginya adalah AD. Ini. BC dapat AB dapat. Jadi kan kita harus setidaknya mencari ini. Mencari CD sama AD untuk pernyataan 1 ini kan. Jadi ini pernyataan 1, kita cek. Bisakah kita mencari nilai CD dan AD? Kita butuh 2 pernyataan, 2 sisi loh, Rek. Belum bisa. Belum bisa. Kenapa kok belum bisa, Kak? Ya belum cukup karena kita butuhnya itu dua sisi ya kan, 2 sisi. Kita belum cukup untuk mencari luasnya. Jadi pernyataan 1 ini belum cukup. Sekarang kita cek pernyataan 2. Oke, kita hapus dulu ini. Siap. Kita mau cek pernyataan 2. Pernyataan 2. Bagaimana kalau CD sama dengan 8? Oke, CD sama dengan 8. CD-nya 8 di sini. Cukup enggak menghitung luas trapesium ini? Berarti kan kebalikannya yang tadi ya. Jadi kan luas trapesium kan ini, CD-nya 8. Berarti kan kita butuh apa, AB-nya berapa, AD-nya berapa. Kita belum tahu kan untuk itu. Berarti belum cukup juga pernyataan 2. Pernyataan 2 ini masih belum cukup karena apa, kita belum tahu nilai AB dan AD. Gitu.
Kemudian bagaimana kalau dua pernyataan ini digabungkan? Nah, bagaimana? Kita coba. Siap. Jadi ini kita gabungkan. Ini 8 berarti ini 4. Kita gabungkan. Bisakah kita menghitung nilainya? Pasti bisa. Jadi ini kita tarik garis kan, Rek? Kita tarik garis karena itu trapesium siku-siku. Nanti AD-nya sudah kelihatan di sini. Jadi ini kan 4. Kita bisa pakai Pitagoras ya kan, AD. Jadi nanti AD itu sama dengan kalau dua pernyataan ini digabung, nanti AD-nya kita bisa tahu, Rek. AD itu sama dengan akar sisi miring ya kan, sisi miring dikuadratkan 7 kuadrat dikurangi berapa, Rek? 4 kuadrat. Oke. Berarti sama dengan akar sekian lah ya kan. Yang penting kan bisa tahu ya kan. 9 dikurangi 16 sama dengan sekian. Berarti sudah cukup ya kan. Sudah tahu semua kalau dua pernyataan digabung kan. Berarti kita sudah tahu semua. Taunya apa? Berarti kan AD tahu, CD tahu, AB juga tahu. Berarti membutuhkan gabungan. Berarti ya jawabannya adalah 1 dan 2 tidak cukup sih. Tapi kalau 2 digabung, kalau ini digabung berarti oke. Berarti jawabannya adalah yang C. Dua pernyataan bersama-sama cukup, tapi 1 tidak cukup. Oke. Kalian bisa tanya di kolom komentar ya kalau ada penjelasan yang belum paham. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 5 sekarang. Oke, nomor 5. Nomor 5. Oke. Kalian bisa coba dulu soalnya. Di pause dulu, kemudian nanti dilanjut play untuk melihat pembahasan. Ya 15 sampai 20 detik lah. Oke ya, gitu ya. Oke, sekarang lanjut ya. Sekarang nomor 5 sekarang. Langsung kita bahas. Pada bangun di samping AE berpotongan dengan BD di C, berapakah nilai X min Y? Jadi kalian harus fokus pada pertinyi ini dulu. Pertanyaannya, berapakah nilai X min Y? Ini pertanyaannya. Oke, kita fokus di sini dulu. Oke, kita cek pernyataan yang pertama. Bagaimana kalau AB sama dengan BC sama dengan AC? Berarti ini sama semua. Oke, sama semua. Oke, siap. Berarti kalau sama, berarti segitiganya sama sisi. Berarti ini 60-an ya kan. Jadi 60, ini 60. Oke, berarti sama ya, 60, 60. Otomatis ini sama Y, berarti dia bertolak belakang. Berarti ini pasti juga 60. Oke, ini 60. Oke. Berarti kalau X min Y, bisakah kita menentukan? Nah, sudah jelas ya kan. Jadi X min Y sama dengan, sudah jelas. Jadi kalau pernyataan 1, X dikurangi Y sama dengan, kan sama ya kan, 0 ya kan. Berarti bisa dong. Bisa kan? Bisa. Berarti pernyataan 1 oke, nggak ada masalah. Bisa, sudah ditentukan. Sekarang kita cek pernyataan 2. Bagaimana kalau yang diketahui itu adalah ini. Kita hapus dulu. Oke. Pernyataan 2 adalah DE sama dengan EC sama dengan CD. Ini berarti yang sini yang sama ya. DE sama dengan EC sama dengan CD. Berarti ini yang 60-an yang ini. Oke. Ini 60-an. Di sini 60. Nah, ini di sini sama juga. Oke. Nah, nilai Y-nya sudah dapat ya, aman ya. Sekarang kita nyari nilai X. Bisakah kita nyari nilai X? Padahal ini belum diketahui segitiganya bagaimana kondisi sisi-sisinya. Ini nggak tahu, ini nggak tahu, ini juga nggak tahu. Berarti belum bisa ya mencari nilai X min Y. Nah, kita kan butuh dua-duanya. Ini belum bisa berarti. Berarti jawaban yang benar adalah berarti pernyataan 1 saja cukup, tetapi pernyataan 2 tidak cukup. Berarti jawabannya yang A ya, yang A jawabannya. Yang A, 1 saja cukup, pernyataan 2 tidak cukup atau belum cukup. Oke, lanjut sekarang nomor 6. Nomor 6. Oke, kalian bisa coba dulu. Oke, sudah. Kalian play lagi, kita bahas bareng-bareng. Oke, X min X, Y menyatakan koordinat suatu titik pada bidang XY dengan X min Y tidak boleh sama dengan 0. Oke lah, ini yang diketahui. Kemudian kita fokus pada pertinyi ini. Apakah X kurang dari Y ya? Ini kalian fokus di sini dulu.
apakah X kuning. Baru kita putuskan lah gitu. Oke, sekarang kita putuskan apakah cukup. Jadi ini karena ini seperti biasa ya, jadi ini apakah X kurang dari Y kan berarti bisa nanti jawabannya bisa benar, oke, bisa salah juga oke ya kan. Yang penting kan cukup untuk menjawab itu, nggak harus benar. Bisa aja jawabannya salah juga, yang penting cukup berarti oke. Ya. Siap. Oke, sekarang kita cek pernyataan yang pertama. Untuk pernyataan yang pertama itu kan apa, X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat itu kalian jabarkan menjadi X dikurangi, ini aljabar ya, X dikurangi Y dikuadratkan. Boleh. Sama dengan apakah? Ya sama dengan tetap 4 dikali X dikurangi Y. Nah ini. Nah ini kalian bisa coret, ini kan unsur yang sama. Nah, berarti ini tinggal X dikurangi Y. Oke, X dikurangi Y. Sama dengan berapa? Sama dengan 4. Oke, X dikurangi Y sama dengan 4. Nah, ini sekarang kita cek. Bisakah kita, padahal X min Y kan tidak boleh 0. X min Y sama dengan 4. Apakah X kurang dari Y bisa cukup? Ya cukup ya kan. Ini kan apa, X dikurangi Y sama dengan 4. Mampukah untuk menjawab apakah X kurang dari Y? Nah ini berarti sudah cukup ya kan. Jadi ini kan hasilnya positif, Rek. Ini pun hasilnya positif, berarti X-nya pasti lebih besar daripada Y-nya kan. Gitu aja. Ini kan jawabannya X lebih dari Y. Yang penting kan kita bisa mengetahui bagaimana keadaan X dan Y-nya. Berarti sudah cukup ya. Meskipun ini sebenarnya jawaban yang salah, tapi oke, ya kan, kita sudah bisa menjawab pertanyaan itu gitu loh. Jadi untuk yang satu ini oke, jadi nggak ada masalah. Sekarang kita cek pernyataan yang kedua. Bagaimana kalau pernyataan yang kedua itu kan 2x. Jadi untuk pernyataan yang kedua kita cek juga, pernyataan yang kedua itu kan 2x, oke, sama dengan 2y dikurangi 6. Oke. Sehingga nanti ini tak bagi dengan 2. Ini tak bagi dengan 2. Oke, tak bagi dengan 2 hasilnya, terus tak pindah ke sana sekalian ya. Jadi nanti ini endingnya jadinya X ya dikurangi Y sama dengan min 3. Oke, min 3. Oke. Nah, bagaimana dengan kondisi ini? Nah, kondisi ini X dikurangi Y sama dengan min 3. Nah, hasilnya kan negatif. Hasilnya negatif, otomatis X-nya lebih kecil daripada Y-nya. Nah, berarti ini kan X-nya lebih kecil daripada Y-nya. Nah, artinya adalah X kurang dari Y. Nah, oke, berarti kan hasilnya negatif, X kurang dari Y. Yang depan lebih kecil ya kan daripada yang belakang, menghasilkan angka yang negatif. Nah, berarti ini cukup ya kan. Jadi ini menghasilkan pernyataan yang benar gitu ya, menghasilkan pernyataan yang benar, sehingga nanti ini cukup untuk menjawab itu. Jadi ini pernyataan 2 juga cukup. Berarti ini pernyataan 1 cukup, pernyataan 2 juga cukup. Berarti jawabannya adalah yang D. Nah, yang D ya. D. 1 cukup, 2 juga cukup gitu. Oke, kita lanjutkan pembahasan nomor 7. Kalian bisa coba dulu. Oke, sudah. Sekarang kita coba bahas nomor 7. Misalkan X, Y itu adalah koordinat titik A yang pada bidang X dengan X plus Y tidak boleh 0. Apakah A terletak pada kuadran 3? Nah, ini pertanyaannya ya kan. Pertinyi-inyi. Berarti ini karena pertanyaan bisa aja bisa benar, bisa bernilai salah, gitu aja ya. Bebas nanti tergantung datanya itu bagaimana. Sekarang lanjut kita putuskan. Pernyataan yang pertama 2x plus y sama dengan 3. Ini kita belum tahu ya nilai x dan y-nya. Berarti ini jelas enggak cukup ya untuk menentukan berada di kuadran 3 atau enggak. Gitu ya. Sekarang kita cek yang pernyataan yang kedua. Oke, kita cek pernyataan yang kedua, kita cek seperti biasa itu aljabar ya. Aljabar. Oke, kita hapus dulu. Oke, pernyataan yang kedua. Oke, kita cek. Di situ ada x plus y kuadrat. Oke.
X ditambah Y terus dikuadratkan sama dengan X plus Y dikalikan X plus 6. Oke, X plus 6 dikalikan. Kalian bisa coret itu, X sama-sama memiliki unsur X plus Y, kita bisa coret. Sehingga nanti X plus Y di sini, ya kan, X plus Y itu sama dengan X plus 6. X dikurangi X kan habis. Nah, ini kita habisi. Sehingga nanti kita peroleh Y sama dengan 6. Oke. Y-nya pokoknya hasilnya 6. Kemudian kita langsung masukkan ke syarat. Syaratnya kan ini tadi, X plus Y tidak boleh 0. Berarti kalau X plus Y tidak boleh 0, berarti kan X ditambah 6 tidak boleh 0. Oke ya. Sehingga bisa dihasilkan X tidak boleh min 6. Yang lainnya boleh. Sehingga kita bisa menentukan, ya kan, maksudnya nilai X-nya itu sudah jelas ada syaratnya, dan nilai Y-nya itu juga sudah jelas ada syaratnya, gitu ya. Jadi ini kalau digambar di sistem koordinat kan gini, Rek. Jadi sistem koordinat kan ada 4 kuadran, ya kan. Jadi ada 4 kuadran, ada kuadran 1, ada kuadran 2, ada kuadran 3, ada kuadran 4. Kalau Y-nya itu sama dengan 6, berarti posisinya Y-nya kan di sini dia. Posisinya di sini 6. Kemudian yang tidak boleh adalah X tidak boleh min 6. Min 6 kan di sini. Tidak boleh nih, selain ini boleh. Jadi dia itu terletak bisa di kuadran 1, bisa di kuadran 2, gitu ya. Berarti kita bisa menentukan nilai X-nya, ya kan. Meskipun dia jawabannya adalah jawaban yang salah, ya kan. Jadi dia kan bukan di kuadran 3, tapi jawabannya salah. Tapi kita bisa menentukan apa sudah cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Berarti ini sudah cukup. Berarti pernyataan 2 saja cukup. Gitu ya. Berarti jawabannya adalah 2 saja cukup, 1 tidak cukup. Berarti jawabannya adalah yang B. Itu mudah dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 8. Oke, sekarang kita lanjut nomor 8. Oke, kalian bisa coba dulu soal ini sekitar 15 sampai 20 detik. Oke, sekarang kita bahas nomor 8. Misalkan X, Y menyatakan koordinat suatu titik pada, ini mirip-mirip ya kan, mirip. Jadi diketahui juga syarat ada X dikurangi Y tidak boleh sama dengan 0. Apakah, jadi setelah kalian lihat yang diketahui, kalian fokus, kalian harus tangkap di pikiran kalian itu ini itu apa, ya kan? Pertanyaannya itu apa. Nah, itu yang penting, ya kan. Apakah X plus 2Y kurang dari 3? Nah, ini kita fokus di sini. Gitu ya. Kemudian kita cek. Pernyataan yang pertama. Jadi ini pernyataan yang pertama kita cek, coba. Ada Y, gitu ya. Ada Y, pernyataan yang pertama kita coba cek. Ada Y plus 2X. Y plus 2X itu sama dengan X min Y. Oke. X min Y. Oke. Sehingga kita bisa pindah ruas saja ya. Jadi nanti kita pindah ke ruas kiri semua kan boleh. 2X dikurangi X itu adalah X. Y min Y berarti kan plus 2Y. Ya. Plus 2Y. Sama dengan berapa? Habis ya 0. Oke. Oke. Berarti ini sudah cukup ya kan menjawab pertanyaan itu, ya kan. Pertanyaannya kan apakah X plus 2Y kurang dari 3? Berarti kan ini bisa menghasilkan pernyataan yang benar, ya kan. Seperti biasa ya, bisa menghasilkan pernyataan yang salah. Ternyata kalau ini sama dengan 0 berarti kan benar, gitu ya. Ini pernyataan yang benar, berarti oke. Ini benar. Ini benar. Oke, berarti nggak masalah ya. Jadi pernyataan 1 ini sudah cukup. Sekarang kita cek pernyataan yang kedua. Apakah X min Y kuadrat sama dengan X min Y? Oke, kita cek pernyataan yang kedua. Jadi pernyataan yang kedua itu kan kita coba. Pernyataan kedua adalah X min Y kuadrat X dikurangi Y kuadrat sama dengan X min Y. Oke, X min Y. Sehingga nanti kalian bisa coret sih. Sebentar, saya hapus dulu ini. Oke. Sama dengan X min Y ya. Oke, sama dengan X dikurangi Y, kita kasih kurung aja, bisa dicoret. Nah, nanti kalian bisa coret ini, kita coret, seret. Oke, sehingga nanti
Hasilnya adalah tinggal X min Y sama dengan 0. Nah, ini kita belum tahu ya, yang diminta kan X plus 2Y, padahal ini X min Y sama dengan 0. Sehingga ini masih belum cukup ya kan. Jadi ini masih kemungkinannya ini masih banyak ya kan. Jadi kita belum pasti ya kan. Ini kalau dinamakan, kalau di matematika ini dinamakan apa Rek? Kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu apa Pak? Masih banyak kemungkinannya. Kita belum bisa memastikan nilai X dan Y-nya gitu. Sehingga ini belum cukup, pernyataan 2 ini belum cukup untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Sehingga jawabannya adalah yang A ya. Jadi 2 belum cukup. 1 saja cukup. Oke, yang A jawabannya gitu ya. Oke, saya kira cukup ya untuk pembahasan prediksi UTBK TPS kuantitatif bab analisis kecukupan pernyataan. Bisa nanti mungkin ada lanjutannya ya kan video ini. Kalian tetap cek terus di channel ini. Oke, jangan lupa untuk tetap subscribe dan bunyikan lonceng channel Arif Furqon, karena kalian bisa mengetahui secara langsung nanti pada saat Kak Furqon mengupload video yang terbaru gitu. Jangan lupa untuk tetap belajar ya kan, belajar dari mana saja sih, dari buku, dari internet, dari YouTube, cari referensi yang sebanyak-banyaknya, karena ini merupakan ikhtiar dari kalian semua sih untuk sukses di UTBK 2020 nanti dan diterima di universitas yang diinginkan oleh adik-adik semua ini. Oke, semoga sukses. Salam semangat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.